Selamat datang di Bola Jimbul. Iran mengalahkan juara 4 kali Jepang dengan kemenangan 2-1 di perempat final Piala Asia. Ini adalah kemenangan pertama Iran atas Jepang selama 19 tahun. Jepang memimpin terlebih dahulu melalui Hidemasa Morita yang overlap ke depan dan menceploskan bola ke gawang Iran. 1-0 Jepang unggul di babak pertama. 10 menit memasuki babak kedua, pemain AS Roma, Sardar Azmoun, memberikan umpan kepada Muhammad Mohebi, dan berhasil mengecoh kiper Zion Suzuki. Seakan laga akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Serangan Iran di injury time babak kedua menghasilkan miskoordinasi antara Ko Itakura dan Takehiro Tomiyasu saat akan membuang bola. Hossein Kanani berhasil mencuri bola dari mereka dan Itakura menjegalnya. Penalti. Jahanbakhsh maju sebagai eksekutor dan sukses melesakkan gol kemenangan untuk Iran. Mereka pun lolos ke semifinal dan akan menghadapi juara bertahan sekaligus tuan rumah, Qatar. Laga Everton melawan Tottenham Hotspur berakhir imbang 2-2 pada Sabtu malam. Tottenham membungkam tuan rumah melalui sepakan Richarlison berkat umpan silang Destiny Udogie di sisi kiri. Harrison tanpa disadari menyamakan kedudukan setengah jam laga berjalan melalui bola pantul di kotak penalti. Tim tamu kembali unggul 4 menit sebelum turun minum saat Richarlison melakukan placing ke gawang Pickford setelah menerima umpan James Maddison. 3 poin Tottenham sirna dan Everton selamat dari kekalahan berkat gol dari Brandt White di injury time babak kedua memanfaatkan bola mati. Spurs kini berada di urutan keempat klasemen dengan 44 poin dari 23 pertandingan. Bayern Munich kalahkan Borussia Mönchengladbach 3-1 setelah sempat tertinggal 1 gol. Tim tamu mengejutkan Bayern dengan memimpin pada menit ke-35. Müller kehilangan penguasaan bola dan Nico Elvedi memasukkan bola ke gawang Manuel Neuer. Tuan rumah Bayern menyamakan kedudukan menjelang turun minum melalui pemain remaja Alexander Pavlovic. Comeback tuan rumah terjadi pada menit ke-70 ketika Kane menyundul bola dari jarak dekat setelah kesalahan yang dilakukan kiper Gladbach. Matthijs de Ligt melakukan sundulan pada menit ke-86 untuk mengamankan 3 poin. Bayern tetap berada di posisi kedua menempel pemuncak klasemen Bayer Leverkusen. Pimpinan klasemen Bundesliga, Bayer Leverkusen, berhasil mengalahkan tuan rumah Darmstadt dengan skor 2-0. Leverkusen mencetak gol pertama pada menit ke-33 ketika Alejandro Grimaldo melepaskan umpan melengkung dari kiri ke tiang jauh dan Nathan Tella yang tidak terkawal menyundulnya. Pemain internasional Nigeria, Nathan Tella, memastikan kemenangan pada menit ke-52, melepaskan tembakan keras dari umpan Florian Wirtz untuk menjadi gol keempatnya di Liga. Leverkusen, yang masih belum terkalahkan dalam 29 pertandingannya sejauh ini di semua kompetisi musim ini, berada di puncak klasemen Bundesliga dengan 52 poin, unggul 2 poin dari Bayern yang mengalahkan Borussia Mönchengladbach 3-1. Gol telat dari striker Luka Jovic menjadi gol kemenangan 3-2 AC Milan atas tim promosi Frosinone di Serie A pada hari Sabtu. Giroud menerima umpan silang dari Rafael Leao untuk memberi Milan keunggulan pada menit ke-17. Tetapi hanya butuh 7 menit bagi tuan rumah untuk menyamakan kedudukan dari titik penalti melalui gelandang Sule setelah penalti diberikan karena handball oleh Leao. Kapten Frosinone Mazzitelli mengejutkan suporternya ketika ia membawa Frosinone berbalik unggul melalui tembakan mendatar ke tiang jauh pada menit ke-65. Namun, harapan mereka untuk mengalahkan Milan pertama kalinya di kasta tertinggi Italia pupus, ketika bek Matteo Gabbia menyamakan kedudukan melalui sundulan. Kartu as Stefano Pioli, Luka Jovic, masuk sebagai super sub dan berhasil memastikan kemenangan Milan 9 menit menjelang pertandingan usai. Milan, yang berada di peringkat ketiga klasemen dengan 49 poin, membuntuti pimpinan klasemen Inter Milan dengan selisih 5 poin dan peringkat kedua Juventus dengan selisih 4 poin. Barcelona menang 3-1 atas Deportivo Alaves di La Liga pada hari Sabtu. Barcelona membuka skor berkat umpan tajam dari gundogan ke Lewandowski, dan pemain Polandia itu menceploskan bola melewati kiper Antonio Silva untuk mencetak gol ke-9-nya musim ini. Gundogan muncul di awal babak kedua menyambut umpan Pedri untuk memperbesar keunggulan Barcelona 2-0. Alaves melancarkan serangan balik cepat 2 menit kemudian menyusul umpan terobosan Alex Sola yang memberikan umpan silang kepada Samu Omorodion untuk disundulnya. 2-1 Alaves mengejar.
Barcelona menambah keunggulan berkat tembakan Roque yang menggantikan Gundogan pada menit ke-63. Namun, pemain Brasil itu dikeluarkan dari lapangan 9 menit kemudian. Ia menerima 2 kartu kuning setelah menyikut Nahuel Tenaglia dan melakukan pelanggaran terhadap Rafa Marin. Barcelona berada di urutan ketiga klasemen dengan 50 poin, tertinggal 7 poin dari pemimpin klasemen Real Madrid. Pantau terus informasi sepak bola, transfer pemain, jadwal live, dan hasil pertandingan tim kesayangan kamu, hanya di Bola Jimbul. Salam.